Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bayu Mujrimin MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah pengantar studi Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ariful Basri dari kelas 1A semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video dengan tema pengertian sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, hadis, dan Al-Ra'yu. Dalam ajaran Islam, pemahaman yang tentang sumber-sumber hukumnya adalah fundamental. Al-Quran, hadis, dan Al-Ra'yu merupakan pilar utama yang membimbing umat muslim dalam setiap aspek kehidupan. Nah, mengapa sumber ajaran Islam penting? Sumber ajaran ini membentuk kerangka panduan hidup yang lengkap dari ibadah personal hingga etika sosial dan hukum kemasyarakatan. Memahami asal-usul ajaran ini untuk mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan benar. Pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran, hadis, dan Ar-Ra'yu tidak hanya meningkatkan kualitas spiritual individu, tetapi juga memperkuat kohesi dan moral dalam masyarakat. Selanjutnya, Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang abadi. Al-Quran, kitab suci umat Islam, firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang merupakan sumber hukum primer dan tidak ada keraguannya sedikit pun di dalamnya. Contoh penerapan hukum dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat kewajiban berpuasa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini secara efektif menetapkan kewajiban puasa bagi umat muslim. Dari sini para ulama menyimpulkan rukun dan syarat puasa serta golongan yang wajib atau dikecualikan. Ini adalah contoh jelas bagaimana Al-Quran memberikan landasan hukum yang mendasar. Nah, yang kedua itu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran, memberikan detail implementasi dan ajaran yang bersifat umum dalam Al-Quran. Adapun penjelasan ayat merinci cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, dan haji yang hanya disebut secara global di dalam Al-Quran. Yang kedua itu penguat hukum, menguatkan hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sumber hukum baru, menyediakan hukum untuk kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Nah, adapun contoh penerapan hadis tentang sholat berjamaah, yang artinya itu sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun Al-Quran mewajibkan sholat,
hadis ini menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Ini mendorong umat muslim untuk melaksanakan sholat secara kolektif, menunjukkan pentingnya kebersamaan dan persatuan dalam Islam. Adapun yang ketiga, al-ra'yu, ijtihad akal dalam menemukan hukum. Nah, al-ra'yu ini adalah penggunaan akal dan penalaran untuk menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran, hadis, ketika tidak ada teks yang jelas atau langsung. Ini adalah metode yang dinamis untuk menghadapi tantangan dan isu-isu kontemporer. Adapun jenis-jenis ar-ra'yu, yang pertama itu ar-ra'yu terbagi menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan metode untuk menyimpulkan hukum. Yang pertama itu kias. Nah, apa yang dimaksud dengan kias ini? Menyamakan hukum suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada naasnya, karena ada persamaan ilat sebab hukum. Yang kedua ihtisan mengambil hukum yang dianggap lebih baik dalam situasi tertentu meskipun secara lahiriah bertentangan dengan kias umum. Nah, yang ketiga itu maslahah mursalah. Nah, apa yang dimaksud itu? Menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat yang tidak ada nasnya, namun sajalah dengan tujuan syariat. Nah, contoh penerapan ar-ra'yu, contohnya itu seperti penentuan arah kiblat di zaman modern, zaman saat sekarang ini. Pada masa awal Islam, penentuan arah kiblat dilakukan dengan melihat posisi matahari atau bintang. Namun, dengan perkembangan teknologi modern seperti kompas, GPS, penentuan arah kiblat ini menjadi jauh lebih akurat. Para ulama melakukan ijtihad al-ra'yu untuk menerima dan mengesahkan penggunaan alat modern ini, karena tujuannya adalah untuk memastikan umat muslim dapat menghadap Ka'bah dan tepat sesuai dengan syariat. Nah, adapun kesimpulan dari Al-Quran, hadis dan ar-ra'yu ini adalah tiga pilar yang paling melengkapi dalam Islam. Al-Quran sebagai sumber utama, hadis sebagai penjelas dan penguat, serta ar-ra'yu sebagai metode untuk menjawab tentang zaman melalui ijtihad. Integrasi ketiganya ini memastikan ajaran Islam tetap relevan, komprehensif, dan mampu membimbing umat manusia dalam berbagai konteks kehidupan, menjaga harmonisasi antara teks suci dan realitas modern. Nah, cukup sekian video singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.